sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB Poles Mahasiswa Peraih PKK Ormawa. Pengembangan peran dan kiprah organisasi mahasiswa tidak hanya berkutat pada kegiatan internal bagi anggotanya, namun juga memiliki program yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Salah satu program tersebut adalah PKK Ormawa yang dilakukan melalui organisasi mahasiswa. Program ini menurut Wakil Dekan 3 FPIK UB, Abu Bakar Sambah, sudah mengalami beberapa perubahan nama sebagai bagian dari penyempurnaan program. PPK Ormawa itu adalah program peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa. Jadi yang ikut ini adalah berbasis organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa berarti ya bisa aja himpunan mahasiswa program studi dan organisasi-organisasi lainnya memang ada secara legal formalnya ada SK-nya lah gitu ya. Sebelumnya namanya adalah PHP 2D sebelum program ini. Jadi sampai dengan tahun 2021 itu namanya masih PHP 2D. Kemudian setelah PHP 2D ada namanya P3D. Setelah itu ada Wiradesa. Itu program keberlanjutan. Jadi sebenarnya ranahnya adalah ini program pengabdian yang dikhususkan untuk mahasiswa, tapi yang mengawal ini adalah Ormawa, organisasi mahasiswa. Nah, dulu namanya PHP 2D, kemudian kita selalu ikut dan hampir 2 tahun berturut-turut kita selalu 2 tim yang selalu lolos. Kemudian di tahun 2022 di bulan Januari, tepatnya di bulan Januari, kami menginisiasikan untuk mengadakan seminar nasional pengabdian mahasiswa. Isinya mahasiswa-mahasiswa yang mendapat hibah pengabdian, waktu itu namanya masih PHP 2D, kami kumpulkan di UB, kemudian seminar nasional. Waktu itu dari berbagai macam mahasiswa yang mendapat hibah itu, seminar nasional. Kemudian di tahun 2021 itu, tahun 2022, nama PHP 2D ini berganti menjadi PPK Ormawa, Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa. Jadi namanya berubah, di tahun pertama itu tahun 2022, namanya berubah, kemudian di dalam program itu memang dikhususkan untuk Ormawa, untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Saat ini, Universitas Brawijaya melalui bidang kemahasiswaan bersiap untuk mengikuti final kegiatan PKK Ormawa antar perguruan tinggi sebagai bagian dari pembinaan organisasi mahasiswa agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam perubahan masyarakat. Tim PKK Ormawa di bawah komando Muhammad Fauzi Ramadan turun ke Desa Padansari Malang untuk bekerja sama dengan warga setempat mengenalkan pertanian dengan pendekatan teknologi. Saat ini, sistem pertanian dengan teknologi dapat membantu dalam banyak hal, mulai dari ketepatan biaya, proses produksi yang lebih teratur, hingga hasil yang lebih maksimal. UKM ini fokus pada bidang pertanian dan ilmu terkait. Nah, alhamdulillahnya pada program PPK Ormawa tahun 2023 ini, yaitu program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, kami mendapatkan hibah pengabdian masyarakat, yaitu di Desa Padansari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Malang. Untuk kegiatannya kami ini mulai dari bulan Juni hingga sampai November 2023 ini. Nah, untuk dari program yang kami ajukan ini atau mungkin yang kami implementasikan yaitu dengan topik smart farming. Smart farming di sini adalah terkait bagaimana kami itu bisa mengubah atau mungkin memberikan masukan kepada masyarakat pada bidang pertaniannya. Nah, kami ini sebagai Yasil Subi yang concern di bidang pertanian, kami ini memberikan berbagai macam solusi yang ada. Misalkan yang kami ajukan adalah program yang pertama, irigasi tetes yang terintegrasi dengan IoT dan juga budidaya perikanan. Melalui pendekatan ini, Muhammad Fauzi Ramadan berharap agar pertanian di Desa Padansari dapat berjalan lebih baik.
karena dukungan teknologi sehingga petani dapat melangsungkan proses produksi dengan lebih efisien dan hasil yang lebih maksimal. Penguasaan bahasa asing terutama Inggris menjadi modal penting bagi mahasiswa UB. Fakultas Ilmu Budaya melalui program studi bahasa Inggris memberikan materi English Camp kepada mahasiswa sebagai media praktikum agar penguasaan bahasa Inggris semakin lancar. Kapolri Bahasa Inggris FIB Is Wahyuni mengatakan praktikum ini merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah sehingga diharapkan dapat berjalan maksimal. Kegiatan praktikum itu kan terkait dengan perkuliahan ya. Jadi di sini kan itu kan sudah menjadi bagian dari 4 mata kuliah dalam satu semester ini, yaitu mata kuliah skill, di mana masing-masing mata kuliah itu sendiri ada yang berbobot 4 SKS dan ada yang berbobot 3 SKS. Dan itu sudah terintegrasikan di dalamnya. Jadi kegiatan di kelas misalkan sebagai salah satu contoh mata kuliah General English Communication, nah di situ memiliki 4 SKS. Nah, 4 SKS itu 3 SKS dilaksanakan di kelas, sedangkan yang 1 SKS itu adalah melalui kegiatan praktikum. Demikian juga dengan mata kuliah yang lain. Jadi kegiatan SKS itu sendiri sudah terkait ya, sudah terkait, tetapi hanya pelaksanaannya yang 1 SKS ini tersendiri. Gitu. Jadi untuk penilaiannya pun akhirnya juga akan nanti dijadikan satu dengan kegiatan seperti tadi disampaikan tutorialnya tadi. Jadi menjadi satu dan nanti juga akan digabungkan juga dengan kegiatan harian yang dimana itu adalah 3 SKS yang terpisah tadi. Melalui praktikum ini, Fakultas Ilmu Budaya mendorong agar mahasiswa dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada untuk memperdalam penguasaan bahasa asing selama menempuh studi di FIB UB. Jelang akhir tahun 2023, kondisi perekonomian di Jawa Timur masih dihinggapi inflasi. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dr. Zulkifli dalam paparan bulanan menjelaskan bahwa secara bulanan inflasi Jawa Timur mencapai 0,31%. Sedangkan secara tahunan hingga November 2023, tingkat inflasi telah mencapai 3,24%. Indeks harga konsumen bulan November tahun 2023 mencapai 117,25. Di mana dengan IHK sebesar 117,25 di bulan November tahun 2023 ini, Jawa Timur mengalami inflasi mantuman sebesar 0,31%. Di mana kalau kita lihat sampai dengan posisi sekarang, bulan November tahun 2023, kondisi inflasi Jawa Timur sudah mencapai 2,63%. Dan kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan November tahun 2023, maka inflasi year on year kita mencapai 3,24%. Angka inflasi ini bersumber dari hasil pemantauan di 8 kabupaten kota yang menjadi acuan indeks harga konsumen. Inflasi ini diperkirakan juga akan terjadi pada bulan Desember karena terdapat hari besar keagamaan dan juga libur panjang akhir tahun. Pemantauan indeks harga konsumen di Jawa Timur dari 8 kota kabupaten yang menjadi acuan menunjukkan terjadi inflasi. Pada bulan November ini tidak ada kota dan kabupaten acuan yang mengalami deflasi. Menurut Kepala BPS Jawa Timur, Dr. Zulkifli, inflasi tertinggi terjadi Kabupaten Sumeneb sebesar 0,87% dan terendah di Kota Surabaya 0,26%.
Dari 8 kota tersebut, inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb sebesar 0,87% dan inflasi terendah terjadi di Surabaya sebesar 0,26%. Dari 8 kota tersebut, Jember mengalami inflasi 0,28%, Banyuwangi 0,42%, Sumeneb 0,87%, Kediri inflasi 0,38%, Malang mengalami inflasi 0,40%, Probolinggo mengalami inflasi 0,44%, Madiun 0,48%, dan Surabaya tadi yang terkecil 0,26%. Sehingga gabungannya, Bapak Ibu semua tadi sudah disampaikan bahwa Jawa Timur mengalami inflasi 0,31%, dan secara kumulatif sampai dengan November ini Jawa Timur mengalami inflasi 2,63%, sedangkan kalau kita bandingkan dengan bulan November tahun 2022, inflasi year on year kita 3,24%. Berdasarkan data yang ada, inflasi terjadi karena masih fluktuatifnya harga komponen makanan, minuman, dan tembakau. Diperkirakan inflasi juga akan terjadi pada bulan Desember karena terdapat perayaan hari besar keagamaan dan aktivitas libur akhir tahun. Pengamat pasar modal UB, Noval Adib menilai saat ini pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia juga mendapat sentimen positif dan negatif dari situasi politik yang ada. Berbagai saham yang terafiliasi atau terkait dengan calon presiden dan pendukungnya bergerak naik turun mengikuti dinamika yang ada. Noval meminta investor untuk fokus kepada fundamental perusahaan yang terkait dengan dinamika politik. Pemilu ya emang juga bolehlah dicermati ya saham-saham yang terkait dengan bohir-bohir yang ada di tiap tim ses dari masing-masing capres itu ya. Nah, itu bisa, tapi tetap ya kan sebagai investor tetap perlu berpegang pada fundamental perusahaan begitu ya, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini begitu. Nah juga mungkin yang perlu dicermati juga itu terkait dengan isu boykot sekarang, yaitu saham-saham yang terimbas oleh boykot produk Israel yang pro Israel itu juga perlu diwaspadai juga itu. Nah, namun di saat yang sama juga perlu dicermati saham-saham substitusi dari produk-produk yang diboykot itu ya, atau mungkin malah akan mengalami sedikit kenaikan begitu ya. Jadi misalnya kalau yang diboykot saham misalnya yang terkait dengan produk kamar mandi begitu ya, mungkin dicari alternatifnya saham yang jadi pesaingnya mungkin malah naik, yang diidentifikasi justru tidak pro Israel. Selain sentimen politik, saat ini Bursa Efek Indonesia juga mengalami sentimen dari konflik Palestina-Israel. Aksi bela Palestina dan boikot produk Israel juga mengimbas kepada pergerakan saham yang dianggap terkait dengan produk Israel atau pro-Israel. Penilaian bounce didasarkan pada akumulasi jumlah postingan Instagram, penayangan TikTok, ulasan daring, serta pencarian kata kunci di Google sepanjang 2023. Dalam metode perhitungannya, bounce memberi bobot nilai
terhadap 100 taman nasional terbaik di dunia menurut laman tourscanner.com. Kemudian, tim riset Bounce menghitung skor berdasarkan jumlah unggahan di Instagram, jumlah penayangan di TikTok, penelusuran Google dari Oktober 2022 hingga September 2023 menurut Google Ads, serta ulasan terhadap setiap taman nasional di Google. Bounce mencatat, unggahan terkait Bromo Tengger Semeru telah berhasil mengumpulkan sebanyak 1 miliar penanganan di TikTok dan lebih dari 930.000 postingan di Instagram dalam 1 tahun terakhir. Tak sampai di situ, Taman Nasional ini juga memiliki ulasan yang cukup baik, yakni 4,8 bintang. TNBTTS menyajikan lanskap unik, di mana setiap sudutnya begitu mempesona dan mampu membius siapa saja yang berkunjung. Kawasan Gunung Bromo juga memiliki wisata lain di sekitarnya, antara lain ada Gunung Batok, Gunung Watangan, Gunung Widodaren, Gunung Kursi, Padang Savana, lautan pasir, serta bukit-bukit yang membentuk dinding kaldera Tengger. Di sisi selatan ada Gunung Semeru dengan puncaknya Mahameru yang banyak menarik perhatian para pendaki dari seluruh dunia. Selain keindahan alam, kawasan Bromo yang didiami suku Tengger juga menjadikan wisata budaya yang tidak kalah menariknya. Di sana ada berbagai kearifan lokal budaya yang unik dan masih menjaga tradisi leluhur. Setelah Israel kembali melakukan pengeboman di Gaza terhadap target-target Hamas, sejumlah keluarga Palestina meratapi para korban terbaru dari serangan militer itu. Di tengah kembali memanasnya situasi, Amerika Serikat menekankan bahwa Israel mengindahkan seruannya untuk meminimalisasi korban sipil. They published online a map of places where people could go to avoid combat. There's not a whole lot of modern militaries that would do that. I mean, to telegraph their punches in that way. So they are making an effort. Namun Israel dan Hamas masih enggan untuk merundingkan gencatan senjata baru dan pembebasan lebih banyak sandera. Di tengah eskalasi, para pejabat Amerika Serikat menyerukan supaya Israel mengambil langkah lebih banyak untuk melindungi warga sipil di Gaza. Seruan ini datang dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan bahkan Wakil Presiden AS Kamala Harris. Kamala Harris juga menolak gagasan untuk memindahkan warga Palestina ke Mesir atau ke kemah pengungsian. Sebuah laporan yang baru-baru ini diterbitkan oleh The New York Times menunjukkan bahwa Israel telah mengetahui rencana Hamas untuk melakukan serangan 7 Oktober, namun menganggapnya remeh. Tapi menurut pejabat Israel, hal itu perlu dijawab di lain waktu. After the war, we're going to have a serious investigation. It's very important during a war to unite all the forces to achieve a common goal, which we all have, which is to dismantle Hamas's military capabilities, to end its political rule in Gaza, and to ensure that Gaza doesn't represent a threat to Israel, and also to return the hostages. Dalam pandangannya, menghancurkan Hamas akan membuka pintu menuju perdamaian regional. And in the context of that regional peace, we'll have to figure out how we can put ourselves on a path towards an ultimate political settlement with the Palestinians. Sementara itu, ia menambahkan Israel setuju dengan Amerika Serikat mengenai perlunya mengurangi korban sipil di Gaza dan meningkatkan bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA.